Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 152. Di episode sebelumnya, Aditya yang meminta pada ayah William untuk menarik tuduhannya pada Brian dan melupakan semua masalah yang pernah terjadi. Namun permintaan itu malah ditolak mentah-mentah oleh ayah William dengan mengatakan Aditya adalah gembel. Bahkan bukan hanya itu, ayah William pun sampai memerintahkan para polisi untuk menangkap Aditya terkait insiden yang pernah terjadi. Melihat para polisi yang ingin menangkap Aditya, spontan, para pengawal yang datang bersama Tuan Smith pun langsung menghalangi niat tersebut. Melihat kejadian itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun kaget, melihat Aditya yang telah dikelilingi para bodyguard. Tuan Smith, apa-apaan ini? Apa yang dilakukan para pengawal Anda? Kenapa mereka malah melindungi si gembel ini? Ucap ayah William. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, mereka melakukan yang sudah seharusnya mereka lakukan, ucap Tuan Smith, lalu melangkah mendekati Aditya, seraya memberi hormat padanya. Maafkan saya Tuan, saya benar-benar sudah tidak tahan dengan kelakuan Tuan Lexi pada Anda. Sementara ayah William, ia pun langsung terperangah kaget, melihat Tuan Smith, yang memberi hormat pada Aditya. Sebenarnya, si siapa, anak muda ini, ucap ayah William terbata-bata. Anak muda yang Anda katakan gembel ini adalah CEO perusahaan Orion, ucap Tuan Smith. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia adalah CEO Orion. Anda pasti sedang bercanda bukan? Ucap ayah William, dengan ekspresi wajah terlihat pucat. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun tersenyum, lalu berkata, apa saya terlihat seperti sedang bercanda? Ucap Tuan Smith. Mendengar hal itu, mulut ayah William langsung terbungkam. Kenapa Anda diam? Bukannya tadi Anda bilang ingin menangkapku, ucap Aditya, lalu kembali berkata, oh ya Tuan Lexi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Anda, ucap Aditya, sambil melangkah mendekati ayah William. Apa? Ya yang ingin Anda tanyakan, ucap ayah William yang mulai terlihat pucat. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, bagaimana Anda bisa tahu, kalau Brian adalah orang yang akan menggantikan posisi Paman Smith? Itu semua, saya mengetahuinya, dari kakak kabar yang beredar, sahut ayah William. Mendengar ucapan itu, Aditya pun seketika menjadi geram. Bullshit, kabar yang beredar katamu. Kabar yang beredar dari mana? Sementara hal itu sendiri, hanya saya dan Paman Smith yang mengetahuinya, ucap Aditya, lalu berkata pada Tuan Smith. Paman, apakah Anda yang memberitahukan pada Tuan Lexi? Saya mana berani Tuan, ucap Tuan Smith. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, sudahlah, sekarang kita kembali ke masalah Brian, ucap Aditya. Terlihat saat itu, Aditya menghampiri para petugas polisi. Maaf Pak, apa Anda sudah memiliki bukti yang kuat, sampai kedua temanku diperlakukan seperti ini, ucap Aditya. Sudah, buktinya berupa rekaman CCTV dari rumah Tuan Lexi, sahut si petugas polisi. Boleh saya melihat rekaman itu? Tanya Aditya. Ya tentu saja boleh Pak, sahut si petugas polisi, lalu menunjukkan rekaman CCTV tersebut. Terlihat saat itu, dalam rekaman tersebut Brian masuk ke dalam kamar milik Tuan Lexi. Setelah 15 menit berlalu, terlihat Brian keluar dari pintu kamar tersebut, dengan membawa 2 dos minuman. Di sela itu terdengar, petugas polisi berkata, apa untuk mengambil 2 dos minuman, butuh waktu selama itu, ucap si petugas polisi. Mendengar ucapan itu, Aditya pun, langsung bertanya pada Brian. Tolong jelaskan padaku, kenapa kamu berlama-lama di dalam kamar pribadinya Tuan Lexi? Dit, apa kamu juga tidak percaya padaku, ucap Brian, lalu kembali berkata. Pasti rekaman CCTV itu sudah direkayasa.
Karena seingatku, saat masuk di kamar itu, saya langsung mengambil 2 dos minuman, dan langsung keluar dari kamar ayah William, dan itu hanya beberapa detik saja. Tidak seperti yang ada dalam rekaman itu, ucap Brian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Brian, Aditya pun kembali berkata pada si petugas polisi. Oh ya, di mana Anda menemukan barang bukti lain, yang berupa kotak perhiasan itu, ucap Aditya. Di dalam lemari milik si pelaku, dan semua bukti itu sudah sangat memberatkannya, sahut si petugas. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung berkata pada Tuan Dimitri. Maaf Pak Dekan, apa bisa saya memeriksa rekaman CCTV yang berada di asrama? Oh tentu saja boleh, sahut Tuan Dimitri. Sementara William mendengar ucapan itu, ia pun langsung terlihat panik. Kenapa saya bisa sampai melupakan hal ini, gumam William yang lupa dengan keberadaan CCTV yang ada di sekitar asrama. Di sela itu terdengar lagi, Tuan Dimitri berkata pada Aditya. Ayo nak, Tuan, ucap Tuan Dimitri, yang merasa grogi, karena telah mengetahui identitas asli dari Aditya. Terlihat saat itu, Aditya meminta salah satu petugas polisi untuk pergi bersamanya di ruang monitor untuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar asrama. Setelah sampai di ruang monitor, Tuan Dimitri pun langsung menyuruh petugas di ruangan tersebut untuk memeriksa rekaman CCTV 2 hari yang lalu. Saat itu, mereka terus memeriksa tiap-tiap rekaman CCTV. Sampai tiba-tiba dalam rekaman tersebut, terlihat seseorang yang sedang mengendap-endap masuk ke dalam kamar yang ditempati Brian. Melihat hal itu, Tuan Dimitri pun berkata, coba tolong perjelas gambar wajah orang itu. Setelah gambar diperjelas, Aditya pun langsung mengenali orang tersebut, yang ternyata adalah salah satu petugas cleaning service, teman kerjanya dulu. Sementara Tuan Dimitri, setelah mengetahui hal tersebut, beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk mencari dan membawa si cleaning service itu ke ruangannya. Tak berapa lama kemudian, si cleaning service pun telah berada di ruangan Tuan Dimitri. Melihat William dan para polisi yang berada di ruangan itu, wajah si cleaning service pun berubah pucat. Ini, apa ya, ucap si cleaning service yang terlihat seperti orang ketakutan. Di sela itu terdengar, salah satu petugas polisi berkata, Sabtu malam, tepat pukul 7.30. Apa yang Anda lakukan di kamar anak muda ini, ucap si petugas polisi. Anu Pak. Itu, ucap si cleaning service. Anu itu apa? Tolong bicara yang jelas, apa Anda mau saya masukkan ke dalam penjara, gertak si petugas polisi. Mendengar gertakan itu, spontan si cleaning service pun makin ketakutan. Anu Pak, saya disuruh oleh bos William untuk menaruh sebuah kotak di dalam lemari milik Brian, ucap si cleaning service. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, apa itu kotaknya, ucap Aditya sambil menunjuk ke arah kotak yang dipegang oleh ibu William. Ya bebe benar, itu kotaknya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum sambil menggelengkan kepala. Benar-benar keluarga yang licik, ucap Aditya, lalu berkata pada petugas polisi. Pak, saya ingin menuntut keluarga ini, dengan tuduhan pencemaran nama baik, dan penipuan berencana, tolong Anda buatkan laporannya. Mendengar ucapan itu, spontan ayah William pun, langsung menghampiri Aditya. Tolong maafkan kelakuan kami, ucap ayah William, lalu kembali berkata. Jika Anda menuntut kami, bagaimana dengan nasib keluarga kami? Tolong maafkan kami, ucap ayah William. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, semua masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf. Itu kan yang tadi Anda katakan, ucap Aditya, lalu kembali berkata pada si petugas polisi. Pak, tolong tangkap mereka, dan lepaskan kedua teman saya. Mendengar ucapan Aditya, ditambah setelah mengetahui kejadian sebenarnya. Tanpa banyak tanya lagi, si petugas polisi pun langsung menangkap William dan ayahnya. Sementara Bimo, dia pun langsung melompat memeluk Aditya. Aku enggak nyangka Dit, ternyata ini kamu. Tanpa tompel dan kacamata, saya benar-benar tidak mengenalimu, ucap Bimo. Sementara Brian, ia hanya tertunduk, seperti minder dengan Aditya yang saat ini ada di depannya. Menyadari akan hal itu, Aditya pun langsung merangkul bahu Brian.
Hei, kamu kenapa? Sepertinya kamu tidak senang dengan kedatanganku, ucap Aditya. Bukan itu Dit. Maksudku Pak Presdir, ucap Brian. Panggil seperti biasa sajalah, tidak usah seformal itu, ucap Aditya, lalu kembali berkata. Apapun penampilanku, aku tetap Aditya teman kamu, ucap Aditya. Di sela percakapannya dan Brian, tiba-tiba terdengar, Tuan Dimitri berkata, Pak Presdir, apa boleh saya berfoto dengan Anda? Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, ya tentu saja boleh, sahut Aditya. Setelah selesai berselfie ria bersama Tuan Dimitri, Aditya pun kembali menemui Brian dan Bimo. Di sela obrolan mereka terdengar, Tuan Smith berkata, maaf Tuan, sebaiknya Anda segera kembali ke perusahaan, mengingat ada rapat penting dengan para relasi. Oh iya aku hampir lupa Paman, makasih sudah diingatkan, sahut Aditya, lalu berkata pada Brian dan Bimo. Oh ya, saya pamit ya. Dan ingat, selepas ujian saya menunggu kedatangan kalian di Orion, ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan kedua temannya itu. Sementara Margaret dan Jenny, ternyata saat itu, mereka masih mengingat-ingat, di mana mereka pernah bertemu dengan Aditya. Tepat saat berpapasan dengan kedua gadis itu, Margaret pun memberanikan diri untuk bertanya. Maaf Pak, sepertinya kita pernah bertemu, ucap Margaret. Ya, tepatnya di Golden Resto, sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan langkahnya, diikuti oleh Tuan Smith, dan para pengawalnya. Sementara Jenny, yang mendengar ucapan Aditya, ia pun langsung memukul pundak Margaret. Oh iya benar di Golden Resto. Kalau enggak salah, dia datangnya sama pacarnya, ucap Jenny. Iya Jen, tapi enggak usah mukul gitu juga dong, sahut Margaret. Sementara mahasiswa lainnya, yang mengetahui kedekatan Bimo dan Brian dengan Aditya, mereka pun mencoba mendekatinya, agar nantinya mereka juga bisa bekerja di Orion. Mendengar perkataan dan bujukan dari para mahasiswa, Brian pun berkata, memangnya itu perusahaan milik nenek moyangku ya, sampai kalian mintanya sama saya, jawab Brian. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Terlihat saat itu, William dan ayahnya, yang saat ini telah mendekam di penjara. Dan semua harta milik mereka pun disita oleh pemerintah, karena ternyata, selama menjadi seorang politisi, ayah William sering menggelapkan dana anggaran. Sementara Brian dan Bimo sendiri pun, telah resmi bekerja di perusahaan Orion. Selang beberapa bulan bekerja, tiba-tiba, Bimo meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya di Indonesia, karena ada masalah yang harus dia selesaikan. Dan tanpa banyak bertanya, Aditya pun, langsung mengizinkan Bimo untuk pulang. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya, nantikan di episode selanjutnya.